Sampun nika Bunda? Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, Gus Fuad yang senantiasa bersamai kita yang kiranya juga diberkahi Allah, para pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid yang kiranya Allah senantiasa menjaga, melindungi beliau seluruhnya bersama keluarga, demikian pula dengan kita seluruhnya yang hadir di rumah Allah yang penuh berkah ini. Salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi, teriyakini dalam hati tanpa keraguan, wa qawlu bil lisan, semoga lidah lisan kita dimudahkan Allah untuk istiqomah dan menikmati ucapan salawat salam kita atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ucapan yang bersebab cinta dan berbalas cinta dari beliau. Dan ujung dari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua adalah bahwa kelak panjenengan kula sami insyaallah menjadi bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah di saat tidak ada lagi perlindungan dan pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk syafaat melalui beliau. Para bunda yang dirahmati Allah, memasuki pekan kedua Rabiul Akhir 1443, kita berhamdalah, berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil alhamdulillahi rabbil alamin, karena masih diberi kekuatan untuk bisa hadir di dalam majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Kesehatan yang cara mensyukurinya dengan mengisi setiap waktu dan tenaga yang terkeluarkan tidak pernah percuma atau sia-sia. Waktu-waktu yang disuguhkan oleh Allah pada kula panjenengan sami adalah waktu-waktu yang harus bermanfaat, waktu-waktu yang harus memiliki nilai minimal. Kalaupun kemudian ada waktu yang tidak bernilai manfaat, minimal mubah, tidak kemudian jatuh pada hal yang sia-sia mengarahkan kepada kemakruhan apalagi keharaman, ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini semoga menjadi waktu yang kelak mempersaksikan para bunda kita semua, mempersaksikan bahwa di hari ini, di tanggal ini, kita duduk bersimpuh di rumah Allah dalam rangka mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya, sehingga waktu kita menjadi waktu yang berbobot, waktu yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumul hisab, sehingga ketika ditakar mizannya, kebaikannya langsung jeglek saking beratnya. Dan salah satu beratnya timbangan itu bersebab karena keistiqomahan panjenengan sesuai dengan nama majelisnya. Tadi saya masuk itu lihat Bunda Muhajir, di sisi kiri beliau atau kanan saya itu saya melihat Ustadzah Rini tadi.
Kelihatan Bu, kelihatan, bukan beneran ada. Maka saya ngangguknya 2 kali tadi, saya kaget, terus saya pikir lagi, kan sampun wonten ngersani Gusti Allah, Masya Allah. Ya semoga ini menjadi bagian kerinduan beliau pada kita yang bersambut. Okay? Bunda yang dirahmati Allah, para bunda yang dirahmati Allah, materi hari ini saya rujukkan dari salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagian ayatnya menceritakan tentang bagaimana seharusnya seorang manusia bersikap terhadap sesama dan bagaimana cara pandang manusia terhadap kehidupan mereka. Al-Qasas ya, 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini bagian yang paling penting dari ayat ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh di dalam ayat ini, bunda yang dirahmati Allah, dan carilah, wabtaghi, bertebaranlah kalian itu ya, carilah fima atakallahu daral akhirah, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, ujroh-ujroh negeri akhirat, dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, dengan apa yang Allah titipkan dan amanahkan terhadap kalian. Kinten-kinten apa bun amanah yang Allah titipkan pada panjenengan dan saya? Semuanya. Tangan ini amanah Allah, benar Bu? Mata ini amanah Allah, lidah lisan ini amanah Allah, telinga ini amanah Allah. Tidak ada yang tidak milik Allah. Jenengan dan saya sama sekali tak memiliki apapun dari bagian tubuh kita. Tak memiliki apapun. Semua adalah amanah Allah. Dan dawuh Allah di dalam ayat ini, gunakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut itu ya, dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan akhirat nanti. Bahwa kenikmatan dunia jangan dilupakan pada ayat atau bagian ayat berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ya jangan lupakan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kalian, tetapi lah ini tetap disandarkan pada ujung kebahagiaan akhiratnya. Jangan kemudian bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Lidah ini bisa menikmati apapun yang Allah suguhkan di atas buminya, tetapi jangan sampai kenikmatan yang dirasakan oleh lidah ini, kenyamanannya dan seterusnya tidak bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat. Apa ada kenikmatan lidah yang kemudian di akhirat tidak bisa dipertanggungjawabkan? Kata, mengkonsumsi makanan yang Allah haramkan, bisa jadi enak di lidah tapi di akhirat sengsara. Mengkonsumsi sesuatu yang nikmat, enak, tetapi tidak halal kita mendapatkannya. Biasanya apa bun? Beli duku, ngincipi tanpa seizin penjualnya, tanpa meminta ridho penjualnya. Langsung di depan, belum nawar sudah nyicip, padahal tidak ada tulisan nyicip gratis, mboten wonten. Tapi dengan nyamannya kita mengambil, itu enak di lidah, berat di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ayat ini, dunia jangan dilupakan nikmatnya, karena memang teramat sangat banyak kenikmatan yang Allah suguhkan di atas bumi, tapi harus nyambung akhirat. Jangan sampai nikmat dunia di akhirat jadi bulan-bulanan, di akhirat jadi sengsara atau menderita. Jadi kalimat la tansa, jangan kalian lupa nasibaka, nasib kalian, minat dunia, di dunia, itu bermakna nikmati di dunia, nikmati dunia untuk akhirat kita. Meskipun sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, sebaik-baik hamba Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil pilihan ini secara
optimal. Jadi pilihan menikmati dunia itu tidak beliau nikmati secara optimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih nyaman, lebih menikmati, lebih berharap keseluruhan kenikmatan itu nanti akan beliau dapatkan di akhirat, dan itu pun bukan hanya untuk beliau. Jadi kalau kemudian kita membaca ya fragmen kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam cinta beliau terhadap umatnya, itu hampir-hampir kecintaan beliau terhadap diri itu tertutup oleh kecintaan beliau terhadap umat. Kecintaan beliau terhadap keluarga itu bahkan hampir tak tampak ketika kemudian kita bandingkan kecintaan beliau terhadap umat. Maka disampaikan oleh Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya berkaitan dengan syafaatul uzma, ketika panjenengan kula sami seluruh makhluk ini oleh Allah dikehendaki bangkit dari alam kuburnya, dari tanah yang sama tapi bumi yang berbeda, wujudnya baru, tidak ada pegunungan, perbukitan, semuanya rata sempurna, dan hari itu kemudian kita menyebutnya sebagai padang mahsyar. Ketika wajah-wajah dan tubuh-tubuh kita diangkat dari tanah di mana kita ditanam, dikuburkan, wajah-wajah dan tubuh-tubuh kita yang keluar ternyata berbeda-beda satu dengan orang yang lain. Dan yang pertama kali berbeda-bedanya karena amal, dan yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah dari keseluruhan makhluknya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan menawi pingsan, setelah itu bangun, kira-kira yang panjenengan sebat atau cari sinten, Bu? Kalau misal loh Bu ya, misal ada yang pernah pingsan itu ya, pingsan karena dapat hadiah undian dari Istiqomah Qalbun Wahid, umroh plus keliling dunia misal. Wah, jenengan saking suwenenge ngantos pingsan, alhamdulillah belek gitu ya. Ketika kemudian kita pingsan, biasanya pasca pingsan itu yang kita cari sinten? Sinten, Bu? Keluarga. Saya kok enggak dengar yang nyari suami, Bu. Ini ada apa kira-kira? Ada apa? Oh, ngaten nggih. Enggak perlu dicari, suami itu sudah ada di samping kita, Ustaz, itu ya. Subhanallah, itu pasti suami-suami yang luar biasa. Lah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibangkitkan, yang beliau tanyakan pertama adalah aina ummati ya Jibril. Di mana umatku wahai Jibril? Di mana umatku? Di mana anggota Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid? Di mana Gus Fuad? Di mana Muhammad Hatta? Di mana umatku wahai Jibril? Di mana umatku, dan seperti apa nasib mereka? Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dihadapkan oleh Jibril dengan bangunan istana terbaik, yang itu merupakan ujroh imbalan Allah terhadap perjuangan beliau, pengorbanan beliau, berdarah-darahnya beliau atas dakwah ini, beliau menatap tidak dengan tersenyum, tetapi kemudian beliau mengatakan, jika ini untukku wahai Jibril, maka untuk umatku apa? Artinya beliau senantiasa berpikir tentang kita. Beliau tidak mengatakan di mana Fatimah, di mana Khadijah, di mana Aisyah, di mana Zainab. Beliau tidak mengatakan kepada Jibril, di mana anakku, di mana istriku. Kalau dulu waktu saya masih SMP itu ada film pun, judulnya Si Unyil itu sampai ada orang gila itu, di mana anakku, di mana istriku. Pernah ingat, Bu? Tapi yang jenengan nggak usah sambil lihat saya bayangkan orangnya, Bu, itu menyinggung perasaan. Jadi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak mengingat istri dan anak-anak beliau. Yang kita tahu betapa sangat cintanya beliau terhadap Fatimah Zahra, betapa lembutnya beliau terhadap Ruqayyah dan Ummi Kulsum, betapa sangat terpautnya hati beliau dengan Hasan dan Husain, cucu beliau dari Ali dan Fatimah Zahra. Tetapi yang beliau cari adalah panjenengan saya dan seluruh umatnya. Itu menunjukkan memang cinta Rasul terhadap umat beliau itu tidak tertakar, tidak bisa ditakar oleh angka. Jadi kalau kemudian harus diboboti dengan angka itu, kita ketemu dengan angka yang disebut dengan tak hingga. Itu kecintaan Rasul terhadap umatnya, Masya Allah.
Maka bunda yang dirahmati Allah, Rasul mengajarkan kita sekali lagi, dunia itu dinikmati, ya boleh. Tetapi kebolehan kita menikmati dunia itu jika dia menyandar pada akhirat dan tidak justru memberatkan. Jadi kalau kemudian dia tidak memiliki efek apapun terhadap akhirat, oke. Tapi kalau kemudian memiliki efek terhadap akhirat, maka jadikan dia sebagai support kebaikan dan beratnya timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Termasuk tadi yang saya sampaikan. Melihat apapun, lawang mata ini titipan Allah loh. Maka digunakan untuk hal-hal yang kemudian Allah ridho. Demikian pula dengan telinga dan seterusnya. Ini bahasan di belakangnya agak panjang, maka saya percepat. Kemudian disebut oleh Allah di dalam bagian ayat berikutnya, wa ahsin, maka berlakulah ihsan. Ihsan itu pilihan amal terbaik, bukan amal yang baik, bukan, tapi amal yang terbaik. Pilihlah amal yang terbaik, lakukan amal yang terbaik, kama sebagaimana ahsanallahu ilaik, Allah telah berbuat ihsan terhadap kalian. Allah itu kalau memberikan kepada kalian sesuatu yang terbaik, terukur, tertakar. Yang namanya panjenengan ketika kundur tadi kok beli es degan, kundur nanti kok beli es degan gitu ya. Maka kita melihat ini adalah produk terbaik yang manusia tidak akan pernah mampu mendesain dan menciptanya. Bagaimana kemudian tanaman yang bermula dari kecil kemudian menjulang tinggi dengan kayu yang bahkan bisa dimanfaatkan untuk rumah-rumah kita. Setelah itu kemudian melengkungkan daun-daun panjang yang bisa digunakan untuk manten panjenengan. Setelah itu kemudian berbuah dengan buah yang dikelilingi sabut yang bahkan digunakan untuk keset dan seterusnya. Di dalamnya ada batok yang sekarang bisa digunakan untuk arang dengan tingkat panggangan lebih lama. Setelah itu kemudian ada daging berwarna putih yang kita bisa konsumsi. Dan di dalamnya ada air yang super higienis, menyehatkan. Coba jenengan bayangkan, kita kerjaannya dari bibit kelapa, itu kan cuma nyirami. Kita nggak ikut kemudian menumbuhkannya, kita nggak ikut kemudian mengalirkan airnya dari bawah pun. Dari akar kelapa yang kelihatan banyak menikah, nyedot air dari bawah. Yang disedot air, kira-kira mungkin nggak yang disedot itu air campuran kotoran binatang dan manusia? Mungkin. Tapi kemudian naik ke atas lewat kayu yang sekian panjang itu, semuanya terbersihkan. Sampai kemudian di ujung dia masuk pada serat-serat kecil, masuk ke dalam buah kelapa dan jadi bersih, higienis, suci. Kita bisa minum dengan nyaman, menyehatkan, masya Allah. Itu sudah nggak bisa dipikir prosesnya. Dan itu artinya memang Allah sangat cinta pada panjenengan. Allah menggenapi kebutuhan manusia itu dengan hal-hal yang sangat sempurna. Mata yang oleh Allah diberi kemampuan membedakan sekian banyak warna, kemudian menjadi nyaman ketika masuk ke dalam masjid ini, melihat bunda-bunda berwarna-warni kerudung dan bajunya kayak karnaval itu kan. Setelah itu kemudian melihat desain sajadah atau karpet yang indah, masya Allah. Ini karena mata kita bisa membedakan warna. Coba kalau dicabut sistem sarafnya satu saja oleh Allah sehingga kemudian jadi hitam putih kayak TV zaman dulu. Itu melihat panjenengan bukan hanya hitam putih, tapi seperti hitam putih yang dikasih kaca warna zaman dulu, belentang-belentong. Kadang bibirnya merah biru gitu kan Bu, saking pengennya punya TV warna. Ya, pengalaman Bu ya. Maka berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Oh, berarti kalau Allah mendesain segala sesuatu yang disuguhkan pada kita itu baik dengan cara yang sangat terukur, maka panjenengan dan saya kalau berbuat pada sesama manusia juga harusnya begitu. Kama ahsanallahu ilaik, harusnya begitu. Kok kemudian kemarin saya pulang dari kajian Nisaul Jannah ini, saya sempat terkejut dibawa oleh seorang bunda itu buah Bu. Yang saya Ustadz mugi berkenan. Saya lihat, saya sentuh sesaat, bayangan saya langsung mengatakan ini pepaya. Paling tidak pepaya California kalau dilihat ukurannya.
Tapi ketika dalam mobil saya memasukkannya ke belakang, terbuka bagian tasnya, saya kaget. Allahu Akbar. Kok ya ada mangga segede itu? Mangga Guswa. Saya baru tahu hari itu. Oh besar. Masya Allah. Saya tuh langsung bayangkan, ya Allah, ya teramat sangat mudah memang bagi panjenengan untuk mendesain dan membuat semua ini. Tapi bagi kami itu mengejutkan. Mangga sebesar itu. Oh besar. Saya nggak tahu namanya mangga apa itu. Mangga gajah atau dinosaurus. Insya Allah. Semoga beliau dapatkan pahala atas keterkejutan saya, kesukaan saya itu ya. Baik. Jadi cara memberikan yang terbaik. Bukan kemudian Ustadz ini kagem jenengan itu ya. Dicarikan mangga sing ceblokan-ceblokan itu. Jadi rotok tepos-tepos itu kan. Ujungnya kadang ada uletnya dikit. Nah, ini kecuali kalau memang tidak punya apapun maka itu yang terbaik memang ya. Niki Ustadz mangga non saya belum niki sisa keluarga kulo gitu ya. Aduh. Itu saya terima dengan doa juga Bu ya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ardh. Bunda jangan berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah sudah mengatur mendesain bumi ini pantas, cocok, pas untuk kita, bahwa kemampuan meresap tanah untuk hujan yang turun. Allah itu sudah mendesain air hujan yang turun itu air yang memang dibutuhkan manusia. Air yang turun menikah air asin apa air tawar? Padahal yang diuapkan air asin mayoritas dari lautan. Tapi kemudian terjadi proses penawaran ada kondensasi di antara langit dan bumi. Setelah itu kemudian oleh Allah diturunkan dalam bentuk air tawar yang dibutuhkan manusia. Bahkan bukan hanya manusia, yang dibutuhkan makhluk hidup. Itu takarannya pas. Menjadi tidak pas, ada banjir di mana-mana karena keserakahan manusia. Tempat-tempat resapan airnya yang sudah didesain Allah ditutup untuk berbagai macam kebutuhan dan keserakahan manusia. Untuk dapat uang, dapat cuan. Sekarang istilahnya apa Bu? Cuan. Cuan itu anak saya waktu kecil dulu kalau bilang tuan Bu. Itu sama dengan bedean istri saya. Ayo Bi, bagaimana cara merubah telur menjadi nanas. Ternyata gampang. Telur panas berikan anak kecil, itu langsung nanas itu. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka. Allah itu kalau sudah nggak suka Bun, panjenengan itu kalau suka, sayang terhadap seseorang, maka pasti akan diingat. Pasti kalau punya sesuatu, pengennya berbagi dengan dia dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya. Lah Allah di sini menyampaikan, aku itu tidak senang sama orang-orang yang mengejar dunia sampai lupa akhirat. Berburu dunia, akhirat nomor sekian. Yang kedua, berbuat kerusakan atas bumi yang sudah aku ciptakan, aku desain sempurna. Dan kemudian yang ketiga, menularkan itu semua pada orang lain. Gak cukup dirinya, tapi kemudian membuat kerusakan secara komunal, berjamaah. Asap motor itu kan polutan, sumber polusi. Kok kemudian ada anak-anak muda, ya yuk kumpul yuk, yang tingkat emisinya paling besar itu ya, polusi emisinya paling besar. Sehingga kemudian knalpot itu keluarnya sampai hitam. Maka kemudian terjadi atau kemudian mereka membentuk perkumpulan sepeda motor knalpot dengan asap hitam misalnya. Nah, kalau seperti ini berarti dia membuat kerusakan secara berjamaah. Hari ini menopo wonten to Bun, kerusakan secara berjamaah bahkan diorganisir. Kata salah satunya gini aja lah, yang paling mudah nggih nuwun sewu nggih. Ghibah itu kan dosanya bau besar. Laras nggih? Bahkan Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu sempat melihat dan sempat mual perut beliau karena ada beberapa manusia yang melingkari sebuah meja
Mereka tertawa-tawa sambil ngobrol, wajahnya ceria. Padahal mereka ngobrol itu sambil makan daging orang, manusia yang sudah jadi bangkai, yang di situ banyak binatang, belatung dan seterusnya. Sambil mereka makan, mereka tertawa. Maka Rasul bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Dikatakan oleh Jibril, mereka adalah umatmu yang ahlul ghibah. Mereka adalah orang yang hobinya ngobrolin orang lain. Dan yang diobrolin itu keburukan, bukan sesuatu yang baik yang untuk dicontoh, kalau itu boleh. Kok kemudian satu masjid ini para bunda ya ngobrolin Gus Fuad, tapi kalimatnya muga-muga nanti ya, Masya Allah, lihat Gus Fuad itu selalu adem, semoga nanti kalau punya menantu seperti Gus Fuad. Nah ini ngerasani yang tidak berdosa, tidak masuk ghibah. Tapi kalau kemudian lah ya Ustadz Hatta itu kelambine pancet, kopiai pancet, sepirang tahun dadi Ustadz gak munda-munda. Nah kalau ini beda, Bu. Jadi Rasulullah melihat seperti itu. Akhir-akhir ada nggak ghibah yang diorganisir? Wonten, sampai ada acara silet, golok itu kan. Sampai ungkal itu ya. Astagfirullahaladzim. Itu sudah diorganisir. Astagfirullah. Ngeri-ngeri Bu ya. Baik. Nah sekarang kita terapkan ya, dalam kehidupan keseharian. Contoh ya, Bunda yang dirahmati Allah, panjenengan kula sami ini kan hamba-hamba yang fuqara ya, fakir di hadapan Allah. Terus ya, kita ini hamba yang fakir di hadapan Allah. Fakir dalam hal apapun. Fakir dalam kekuasaan, fakir dalam harta materi, fakir dalam ilmu, fakir dalam apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi panjenengan kula sami ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merendah diri. Kalau sesama manusia merendah hati, kalau di hadapan Allah rendah diri, wajib merasa rendah di hadapan Allah diri kita. Apa yang kemudian terjadi ketika kita merendah di hadapan Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan ilmunya, mengalirkan hidayahnya, mengalirkan petunjuknya, mengalirkan kebaikannya, mengalirkan sekian banyak hal yang kita butuh dalam hidup. Asalkan apa tadi syaratnya? Merendah diri di hadapan Allah. Saya akan gunakan contoh ayat kauniyah, nggih. Ketika kita ngaji Bunda, pada siapapun, pada ustadz atau bukan ustadz, semua manusia itu guru kita. Gini betul? Anak itu guru kita, orang di jalan itu guru kita. Ketika kemudian panjenengan ingin mendapat ilmu dari siapapun, maka syarat pertama yang harus kita punya adalah merendah. Contohnya pada apa? Kalau ilmu itu diibaratkan air Bun, kemudian panjenengan ngersakaken menghilangkan rasa haus dengan meminum air tersebut, maka posisi posisi gelas dari air harus lebih rendah. Bener nggih? Jenengan kalau mau ngunjuk menika, apakah posisi gelas di atas air Bun? Ini galonnya, airnya keluar dari sini, jenengan begini. Itu pasti suami akan memegang kening panjenengan. Posisinya harus di bawah air. Laras nih, kecuali kalau kita di outer space, harus di bawah air. Apakah itu cukup? Dereng. Belum cukup itu untuk dapat ilmu. Belum cukup merendah. Tapi juga yang kedua, kalau kemudian panjenengan minum, saya bawa tekonya, nun sewu Bunda, saya isi nggih tehnya. Tapi kemudian jenengan tutup gelasnya, melebet napa mboten airnya? Mboten. Tidak cukup gelas harus lebih rendah dibanding air, tapi tutupnya harus terbuka. Berarti pikiran kita harus kita buka untuk ilmu dari apapun dan siapapun. Jangan ada persepsi, wah kalau yang ngomong ini kata orang-orang ilmu nih. Itu berarti sudah menutup gelas pikiran kita. Oh kalau yang nyampaikan si A ini pasti nggak ada ilmu baru yang saya dapat. Padahal sekecil apapun ilmu itu pasti kita dapatkan dari siapapun. Ngaten nggih? Jadi bukan hanya merendah tetapi terbuka gelasnya. Yang ketiga, jadi rendah, lebih rendah. Yang kedua posisinya terbuka. Yang ketiga,
gelas itu tidak boleh terisi penuh. Kalau panjenengan punya gelas sudah terisi penuh air, kemudian diisi terus pundi? Meluber, tumpah, yang masuk hanya 0,0 sekian persen. Maka orang itu kalau pengen dapat ilmu dari Allah, mbok ya jangan merasa otaknya itu sudah penuh dengan sekian banyak ilmu. Kalau sudah merasa sekian banyak ilmu ada di kepala kita, maka ilmu yang Allah titipkan melalui si A, si B, si C akhirnya nggak bisa masuk. Yang muncul malah meluber, yang muncul malah keluar, yang muncul malah balik, dan seterusnya. Jadi monggo kita biasakan. Saya mengajari diri saya, para bunda mengajari diri masing-masing ya, untuk kemudian membaca artikel, mendengar kajian, melihat di berbagai tayangan. Itu kemudian kita mencoba untuk merendah diri, membuka cakrawala berpikir kita, dan tidak merasa ilmune wis notok, wis penuh. Maka insya Allah kita akan dapat aliran ilmu itu demikian derasnya. Dan yang keempat, apa yang terjadi kalau panjenengan mau minum, tetapi kemudian di dalam gelas yang kita pakai atau kita gunakan itu ada sampahnya, ada kotorannya, maka apakah kemudian jenengan merasa nyaman ditada airnya kemudian minum air yang bercampur sampah itu? Kan boten. Berarti kedah dipun bersihkan. Maka ketika kemudian ada racun dan kotoran fikir kita, kotoran akal kita, kotoran otak kita, itu betapapun jernih air yang masuk jadi rusak. Contoh, Bapak Ibu, kekuatan itu hanya milik Allah. Maka sering-seringlah melafat, berzikir dengan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah Allah akan berikan kekuatan pada panjenengan dalam segala hal yang panjenengan harapkan. Kemudian ada yang mendengar itu, dia langsung alhamdulillah dapat kata kuncinya. Di sini tapi udah ada racunnya dalam pikirannya, ada kata kuncinya. Hari ini aku dapat ilmu, jika aku tak memilih kemampuan dan menghadirkan kekuatan Allah, aku akan ucapkan la haula wala quwata. Maka jam 1/4 malam ketika hujan rintik-rintik, dia sudah mulai bawa linggis menuju rumah orang. Ketika kemudian nyongkel jendela nggak bisa, dia gunakan kalimat ustadznya tadi pagi, la haula wala quwata. Ini bu, ini penggunaan kebaikan yang salah tempat. Bahwa la haula wala quwata illa billah memang mengundang kekuatan Allah, mengundang kemahaperkasaan Allah, tapi tidak boleh dan tidak bisa digunakan pada tempat yang salah. Terus ini berarti akal, otak, pikiran yang sudah ada racunnya, sehingga meskipun yang masuk itu baik, akhirnya teracuni untuk keburukan pula. Nah, menika paling tidak penting buat kita untuk sampai pada derajat ihsan dalam menuntut ilmu. Oh, ternyata menuntut ilmu itu butuh cara terbaik, dan salah satu cara terbaik adalah dengan membuka, dengan mengosongkan, tidak menutup, tidak merasa penuh ya, dan seterusnya insya Allah, dan tidak teracuni oleh hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Insya Allah akan berbuah kebaikan dan kebermanfaatan ilmu tersebut. Baik, itu berikutnya bunda, termasuk perilaku ahsan yang lain atau ihsan yang lain. Ini saya ambilkan sebuah penelitian dari Bernice Siegel. Ini kalau lihat namanya insya Allah dari ngati luwe. Bernice Siegel. Ini salah seorang seorang psikolog dan seorang pakar neuroscience ya, dari Inggris ya, Bu Bernice Siegel ini. Dia mengatakan dalam hasil penelitiannya, jadi hasil penelitian tentang mengalirkan rasa kasih dan rasa sayang pada orang-orang terdekat kita. Saya tanya pada Gus Fuad ya, sebagai sahabat saya beliau ini, Gus, dulu waktu panjenengan nikah, saya nggak bilang nikah pertama, mboten nikah ya, pada saat dulu panjenengan nikah, itu ada nggak waktu itu acara mencium kening istri, Gus?
Dia mau jawab itu sungkan itu ya, dilihat oleh para bunda. Wonten Gus waktu itu Gus. Mboten nggih. Atau nyuapi mboten? Nyuapi. Oh wonten kalau nyuapi nggih. Dan beliau itu bukan makanan, nyuapi duit. Nyuapi dahar Bu ya. Baik. Ibu-ibu sempat dicium kening pada saat nikah Bu? Waduh Bu Muhajir ya. Dicium Pak Muhajir. Gak usah dibayangkan Bu ya. Dicium kening. Nah ini menarik ternyata. Dalam penelitian ya kita lihat ya. Karena di asbabin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suami yang sering mencium istri dan putri-putri beliau. Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ketika beliau masuk ke rumah Rasul itu kata Ibunda Aisyah yang cemburu, tapi cemburunya bukan cemburu terhadap wanita lain ya, tapi cemburu terhadap perlakuan Rasul yang sangat mencintai sang anak, bahkan dengan cara penghormatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau Fatimah Zahra ya, Fatimah itu masuk, maka Rasul itu langsung berdiri. Setelah itu mencium keningnya dan mempersilahkan si anak duduk di talam terbaik yang beliau siapkan. Masya Allah. Ini cara Rasul mencintai putrinya. Dan kita lihat penelitian Bernie Siegel. Hasil penelitian Bernie Siegel ya terhadap ratusan responden berkaitan dengan seorang istri yang mencium suami dan seorang ibu yang mencium anak. Dan penelitian tersebut dihasilkan ya 86% anak-anak yang diberangkatkan sekolah oleh para orang tua mereka dengan ciuman sayang. Ciuman sayang. Salah satu ciuman sayang itu tandanya, tidak selalu Bun ya, tidak selalu. Salah satu tanda ciuman sayang itu biasanya anak itu ketika kita cium keningnya dia akan merem. Bukan malah melotot. Dia akan merem. Kenapa? Karena dalam tinjauan psikologi ketika orang itu merem ketika mendapat kenikmatan dicium anak kita cium anak kita, kemudian dia merem, itu dia ingin menyatakan pada kita bahwa kebahagiaan di dalam itu lebih dibanding seluruh apa yang saya lihat di luar. Sehingga dia merasakannya dengan menutup mata untuk meniadakan apapun yang di luar. Kebahagiaan itu sudah ada di sini. Dan itu kemudian menguatkan dirinya. Maka dalam penelitian ini dikatakan anak-anak yang berangkat dengan kecupan sayang dari orang tuanya, maka mereka akan memiliki ketahanan mental dan pengendalian emosi yang baik di sekolah. Artinya kalau kemudian mengalami proses pembulian, dia tidak akan sampai menjadikan itu sebagai hal yang menjadikan merasa terkucil, rendah diri dan seterusnya. Jadi dia cepat untuk kemudian bisa bangkit lagi. Maka para bunda, leres bunda, daya tahannya baik. Maka para bunda yang dirahmati Allah, jangan pernah lepaskan ini, kesempatan ini. Mencium anak-anak kita tentu dengan doa. Minimal yang sering saya dengar dari para ibu yang mengantar anaknya ke sekolah, ketika anaknya mencium tangannya, kemudian beliau mencium kepalanya. Dan kebetulan saya ada di dekat beliau-beliau ketika melakukan itu, rata-rata kalimatnya sing pinter ya nduk. Nah, begitu rata-rata. Sing pinter ya li ya. Atau kalimat-kalimat doa yang lain. Nggak usah kemudian sangat panjang Bu, itu anak jadi jenuh nanti. Saya lihat adungan Rabbana amanna bima anzalta, aduh. Kesuwen mah. Ya. Jadi tanpa disadari ternyata kekuatan ya kasih sayang yang sesederhana itu kalau kemudian dirutinkan, didawamkan, diistiqomahkan akan mencetak anak-anak yang sejak kecil merasa ditumpah ruai dengan kasih sayang. Namanya ditumpah ruai Bu, tumpah ruah. Berarti dia akan mengalirkan kasih sayang yang dia dapat kepada orang di sekitarnya. Semakin dia merasa dicintai, semakin dia biasa dicintai, maka dia akan meluberkan itu kepada orang di sekitarnya. Maka orang-orang yang sering bikin masalah dimanapun beliau berada, ditempatkan, hadir, secara umum dia pasti bermasalah dengan reseptor kasih sayangnya dari orang lain. Berarti jarang dicintai suami, berarti jarang dicintai oleh orang tua, berarti jarang. Sehingga kemudian yang terjadi dia akan menularkan apa yang dia rasakan kepada lingkungan sekitar.
Maka komentar para guru biasanya ketika anak kok dianggap berperilaku tidak sesuai dengan kenormalan anak yang lain dari sisi etika dan adab, biasanya komentar guru, oh itu anak yang kurang kasih sayang. Benar, Bu? Tapi kadang yang komentar begini itu justru menunjukkan kurang kasih sayang. Tidak semua. Karena tidak semua perilaku yang dianggap tidak normal itu harus dikomentari seperti itu. Itu ya. Jadi ada anak-anak yang malah melakukan itu karena kasih sayang yang diberikan itu berlebih tapi tidak dengan cara yang benar. Itu juga akan membuat masalah. Gula itu menyenangkan, tapi kalau sudah berlebih itu dia menjadi bermasalah. Baik, jadi ini yang pertama, Bunda yang dirahmati. Dan itu dicontohkan Rasul. Artinya ini bukan. Jadi saya mengambil penelitian Bernie Siegel itu bukan karena dia meneliti atau bukan karena ini produk penelitiannya, tapi saya justru melihat karena ini yang dilakukan Rasul. Cuman hamba-hamba Allah, manusia-manusia hari ini itu kan tidak marem kok dengar hadis tanpa ada pembuktian secara rasional, kadang begitu. Padahal sudah hadis, kadang ayat. Tapi kemudian masih ngengkel gitu ya. Sudah terbukti atau belum? Waduh, ini sudah. Akhirnya kadang kemudian saya munculkan penelitian-penelitian seperti ini untuk mengimbangi hamba-hamba Allah yang mengandalkan rasionalitasnya. Jadi menarik ini ya, penelitian Bernie Siegel ini. Maka Bunda sekali lagi jangan lepaskan kesempatan itu. Yang kedua, yang menarik karena posisi panjenengan itu Bunda, bukan ayah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan posisi panjenengan itu semakin menguatkan betapa kemudian ciuman seorang ibu yang di dalamnya dititipkan doa. Dan kita nggak hanya bicara ini anak-anak yang masih kecil loh, Bun. Rasulullah itu mencium Fatimah seperti hadis yang saya sampaikan itu ketika Fatimah sudah punya anak loh. Beliau sudah punya Hasan, sudah punya Husain, sudah punya Ummi Kulsum. Beliau beranak 5 atau 6 ya, Fatimah itu, yang kita kenal Hasan Husain. Nah ketika kemudian beliau sudah punya anak itu Rasul masih begitu terhadap putra-putrinya. Terhadap putrinya, mohon maaf, karena putranya meninggal semua di waktu kecil. Jadi beliau menciumi anaknya, gitu ya, kemudian memberikan tempat terbaik untuk duduk, ya, dan seterusnya. Bukan malah begini, cok lo guneng kuno lah, itu kan gue ayah lah, kan gue bapak ya. Ya pantasnya anak kuning nisor lah. Ditempatkan di samping beliau, bukan di atas memang, tapi di samping beliau, ya, di tempat terbaik di samping beliau. Dan tadi saya sampaikan posisi panjenengan itu masya Allah. Anak-anak itu sejak kecil diajarkan untuk melihat ibundanya itu sebagai sosok yang sangat keramat. Gini betul. Sejak kecil kita diajari itu. Sampai kemudian kutukan itu berlaku hanya pada para ibu terhadap anak. Dari mulai maling kundang sampai maling beneran. Kalau di Mojokerto tempat kami itu kutukan itu namanya sot. Oh tak sot gitu. Pirsa Bu? Nggak pirsa ya. Orang Mojokerto itu gitu. Orang tua itu kalau ngutuk, oh tak sot, makanya guyonannya dulu, oh tak sot, jadi lot awakmu kok. Di sot itu dikutuk namanya. Jadi Bunda yang dirahmati Allah itu keramatnya jenengan ngaten loh. Dan keramatnya itu tidak main-main karena labeling itu bukan dari manusia tapi dari Allah. Kalimat Allah yang pertama melalui Kanjeng Nabi ini, melalui Kanjeng Nabi. Al jannatul tahta min aqdamil ummahat. Surga itu posisinya di bawah telapak kaki. Tuh. Meskipun debatable apakah ini hadis sahih atau tidak. Tapi paling tidak dengan apa yang kemudian sering kita dengar sejak kecil, surga itu di bawah telapak kaki mamamu, ibumu. Para gurunda kita mengatakan begitu, guru ngaji kita di musola masjid juga bilang begitu. Sehingga anak melihat mamanya itu, wis mama kalau begini langsung gak berani. Karena mereka merasa mamanya punya keramat hubungan dekat dengan Allah. Akan tetapi lain. Di balik telapak kaki ibu, meskipun itu hanya permisalan, paribasan, di balik telapak kaki ibu itu ada surga, tetapi betapa banyak kita melihat ibu-ibu yang lidahnya mengeluarkan neraka. Lisan nih. Dan insya Allah tidak ada di sini seluruhnya. Tidak ada di majelis-majelis taklim. Mungkin adanya di kutub lah, ujung kutub lah, temannya penguin gitu lah. Jadi di bawah kakinya surga, tapi lidah dan lisannya sering
mengeluarkan hal yang bersifat neraka. Dilu-dilu ngancem neraka pada anak, dilu-dilu ngancem tidak diridhoi, dilu-dilu ngancem Allah marah. Jadi hampir-hampir kemudian anak itu hatinya tidak berjeda, jantungnya tidak berjeda dari degup kencang. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu deg deg deg. Dan saya yakin bukan insya Allah bukan kita, insya Allah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, hati-hati karena lidah kita itu lidah panjenengan ya, ambil khusus ya para bunda. Itu adalah lidah yang dekat dengan ijabah Allah. Maka kalaupun kemudian marah itu ya, kemudian marah dan kita tidak bisa mengucapkan kalimat baik, mending menghindar di hadapan anak atau suami atau siapapun. Termasuk kami juga belajar. Artinya para suami juga wajib terus belajar. Karena begini, Gus Fuad ya, ini untuk para suami aja Gus ya, buat kita berdua ya. Karena ketika seorang laki-laki mencintai istrinya dengan cara yang benar, menyayangi istrinya dengan cara yang benar, memuliakan istrinya dengan cara yang benar, maka sang istri akan memberikan lebih dari apa yang mereka mampu terhadap keluarga itu. Kalau pagi pulang dari masjid, dicium kepala sambil didoakan. Semoga menjadi ibunda yang terbaik buat anak-anak kita, pasangan yang terbaik buatku dunia sampai surga, dan kiranya menjadi wanita mulia yang disejajarkan dengan para aulia, para istri Nabi dan seterusnya. Itu istri masaknya langsung semangat itu. Wah, dicium gitu didoa. Coba Gus buat besok ya. Saya itu hampir tiap subuh, hampir tiap setelah subuh itu ya. Sambil doa. Tapi kadang juga saya guyoni, sambil nyium saya doakan. Ojo cerewet-cerewet ya. Sambil didoakan. Maka ketika itu kita lakukan dengan tulus, maka saya melihat dalam satu hari itu kekuatan istri saya melampaui siapapun gitu ya. Nyapu jadi wes gitu. Ngepel jadi luar biasa. Dan yang ngepel di rumah alhamdulillah sampun wonten. Jadi betapa kemudian para bunda harus dan wajib berhati-hati dengan lisannya, baik terhadap anak, terhadap siapapun yang ada dalam rumah kita. Ini yang disebut dengan ihsan. Bahkan dalam penelitian Bernie Siegel ini juga pada suami. Ini menarik karena dia meneliti kemudian dihubungkan dengan, kalau di Indonesia, kalau di Kediri, dengan Samsat dan Polresta. Kenapa Bu dikaitkan penelitian ini? Jadi beberapa suami yang terindikasi dalam penelitian menikongi, kuesioner yang dia sebar pada ratusan responden, para suami yang ketika keluar rumah itu tidak ada upacara pelepasan dari istri. Upacara pelepasan itu mungkin dicium tangan suami, atau kemudian dikecup, atau kemudian sambil mengatakan hati-hati ya mas. Masih manggil mas Bu ya? Masih. Oh yangkung alhamdulillah, yang biasanya. Bisa sayang, bisa peyang, bisa eyang. Hati-hati yang ya. Dan seterusnya, hati-hati kong ya. Kenapa Bu? Dedi, kata Bu Nur, Dad, wong dimate-matekno itu Dad. Dedi itu ya. Jadi ketika kemudian dilakukan penelitian dikaitkan dengan data-data di Samsat dan Polres, kalau di Indonesia hasilnya mengejutkan. Hasilnya 88,7% yang dilepaskan istri itu dengan penuh sukacita, senyum, doa. Mereka jarang mengalami trouble di jalan atau di kantor dibanding yang tidak diperlakukan seperti itu. Maka banyak suami-suami bermasalah di kantor jangan-jangan dilepaskan begitu saja. Dek, budal, wes mas metu-metu. Apalagi ada kalimat jangan pulang sekalian. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini menarik ya. Karena ini adalah hal-hal yang Allah perintahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, dan kemudian dalam penelitian di masa milenial modern ini terbukti bahwa keseluruhan itu baik, keseluruhan itu benar itu ya. Kemudian menurunkan tingkat stres pasangan ya, baik istri maupun suami ketika mendapatkan ini. Ini bentuk-bentuk kasih sayang.
Baik, ini sudah jam 9:22 Bunda. Saya beri kesempatan, masih panjang sebenarnya. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau mendiskusikan, monggo. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditambahkan, kami persilakan. Kalau enggak, saya tambah. Nggih, Bunda. Nggih. Baik. Bagaimana untuk yang tiang-ti, gitu kan? Ini kan kita berbicara tentang ibu terhadap anak. Baik, Bunda yang dirahmati Allah. Kita lihat ya, bagaimana Rasulullah dan istri Rasul memperlakukan cucunya. Cucu-cucu Rasul itu menjadi hebat, menjadi luar biasa ketika mereka memiliki jalur nasab dan jalur perlakuan yang sama. Jadi Rasulullah itu kalau memperlakukan cucunya, bahkan cucu angkat ya, sekelas Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma, itu teramat sangat luar biasa. Contoh, ketika beliau naik onta yang baru mendapatkan hadiah dari salah seorang sahabat, maka beliau akan menggembirakan cucu-cucunya dengan naik ke atas unta tersebut, tapi tak berhenti di situ. Ketika cucunya merasakan kegembiraan, wajahnya ceria dan seterusnya, di saat itulah Rasul memasukkan installing program karakter. Rasul nuturi, Rasul menasehati, Rasul memasukkan kalimat-kalimat kebaikan agar terbentuk karakter seperti yang diharapkan. Syaratnya apa tadi? Menerima dengan sukacita. Pas seneng, masuki. Jangan kemudian pas metutut. Dituturi baik kok metutut. Kanjeng Nabi ku dawuh lah begitu. Ya gimana bisa masuk? Maka Kanjeng Nabi menjadi menyeramkan itu buat anak. Karena keluarnya di saat selalu pada saat dimarahi. Jadi Rasul mencontohkan justru memberikan nasihat itu di saat anak dalam keadaan siap. Makanya sering saya sampaikan pada para bunda, termasuk kemarin di Dharma Wanita Persatuan, mungkin di sini juga ada bunda-bunda ya, ada Bu Wali sama Bu Sekda. Jadi saya sampaikan begini, tolong para bunda, kalau anak-anak itu pulang, jangan disambut dengan kalimat piye gurumu wingi, jahat. Iya mah tambah kowereng saiki mah, Masya Allah. Medeni mah. Lihat wajahnya itu, aduh mah. Tambah dialaikan itu ya. Dan ibunya kemudian malah nambah-nambah, oh kamu ndak tahu, ibunya gurumu itu. Wah, itu lebih serem lagi. Saya sampaikan begini, maka kalau pulang tolong disapa dengan kalimat, gimana dek, apa dek yang menyenangkan hari ini apa? Ada nggak yang lucu hari ini, yang lucu apa? Apa yang menyenangkan apa? Oh tadi di kantin di bla 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 cerita. Ah ini anak dalam keadaan sukacita. Jenengan mau masukkan pesan jadi enak. Wajahnya ceria, matanya terbelalak karena senang dan seterusnya. Jangan kemudian dalam keadaan dia sedang tertekan dan seterusnya. Jadi Rasul mengajarkan memperlakukan cucu beliau seperti pada anak beliau. Bahkan kalau kemudian beliau melihat ada celah di mana sang ibu atau ayah tidak mengajarkan itu, maka Rasul akan mengajarkan. Dan tentu dengan nyaman lagi. Contoh ya, Hasan Husain itu unik. Ini cucu Rasul yang unik. Karena mereka itu tidak pernah menjadikan ayahnya kuda-kudaan, tapi kakeknya. Jadi kita nggak pernah ketemu hadis atau dalam biografi Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu Husain menaiki sang ayah. Tetapi dia selalu menaiki kakeknya. Kenapa? Karena dia menganggap kalau kemudian orang yang sholat sedang sujud itu adalah kuda, maka kakeknya adalah kuda terbaik. Buktinya apa? Kuda-kuda di belakang nurut kakeknya. Ruku, belakangnya ruku, itu kan? Depannya sujud, sujud. Maka dia menganggap ini kuda terbaik berarti kakeknya. Maka dia naiki kakeknya. Ketika dia naiki kakeknya, maka lihatlah Rasulullah SAW yang mencetak seorang cucu suatu saat dengan gelar As-Sajjad. As-Sajjad itu yang sujudnya lawama, yang sujudnya wenak, tuwenang, tumakninah banget. Semuanya serba saya buat alay bu kalimatnya, karena saking dahsyatnya. Jadi Husain itu kebiasaannya menaiki punggung Rasul, tidak seperti kakaknya Hasan. Dia itu memang penunggang kuda yang piawai suatu saat. Maka menjadikan Rasul kuda itu yang memang diuyak-uyak kakeknya.
Maka suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengkisahkan hari itu kami sholat bersama dengan Rasulullah. Maka pada saat kami bersujud, Rasul bersujud sangat panjang dan lama sehingga kami berhusnudzon. Lihat bahasa para sahabat ini. Sehingga kami berhusnudzon ada wahyu yang turun. Tidak sehingga kami berprasangka imame keturun, betul. Itu mungkin kita sawe mesti keturun imame. Itu sahabat berpikir apa? Berhusnudzon apa? Jangan-jangan ada wahyu tuh lama, Bu. Dan itu sahabat menikmati membaca kalimat-kalimat istighfar, membaca kalimat-kalimat tasbih tahmid. Apapun yang jenengan biasa baca. Kalau saya sujud terlalu lama misalnya imamnya kadang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekian banyak kalimat-kalimat zikir yang bisa kita baca. Dan tidak meniatkan itu membaca Al-Qur'an, tapi zikir. Baca panjang. Lah ketika kemudian Husain itu naiki punggung Rasul, bahkan kemudian sepanjang itu sampai dia capek. Coba Bu, pernah Bu putra putri kita naik punggung kita saat sholat sampai dia capek atau sampai kita capek? Sampai kita capek itu maksudnya hati kita capek itu ya. Sehingga pada saat anak itu berada di atas langsung diugil-ugil bendang mudun. Atau kemudian tangannya ditarik bendang mudun. Tapi Rasul dibiarkan sampai dia puas. Setelah itu turun. Maka anak ini Bun sejak kecil terajari di alam bawah sadarnya bahwa orang sujud itu adalah nyaman. Orang sujud itu nikmat. Buktinya kakek waktu sujud saya pakai kuda-kudaan sampai selesai. Maka dia kelak dijuluki As-Sajjad karena orang laki-laki putra dari Ali dan Fatimah yang dikenal kalau sujud itu panjangnya luar biasa dan dia merasakan nikmatnya. Karena sejak kecil diajari begitu. Kalau sejak kecil diajari baru naik dicetot itu kan. Tot suruh turun. Maka anak ini nanti kalau sholat ya begitu, selesai gitu. Dia nggak menikmati itu. Karena merasa dulu kakeknya atau neneknya tidak menikmati sujudnya. Ngaten nggih Bunda nggih. Jadi sama kakek dan nenek itu punya tanggung jawab besar terhadap cucu memberikan yang terbaik loh nggih. Yang terbaik dan itu harus terselaraskan dengan orang tuanya. Artinya Kanjeng Nabi itu kalau untuk hal yang sangat urgen pasti akan berdiskusi dengan Fatimah dan Ali. Karena mereka yang jauh lebih berhak di hadapan Allah nanti untuk tanggung jawab anak dibanding kakek dan nenek. Bahkan yang menikahkan walinya ya sang ayah, bukan sang kakek kecuali ayahnya tidak ada. Ngaten Bunda insyaallah. Baik, sampun nggih Bunda? Wonten malih? Sampun nggih? Baik, kalau sudah Bunda tepat di jam 9.30 di hari Kamis, hari yang Allah Subhanahu wa taala akan menarik itu ya, akan menarik catatan amal kita sehingga disunahkan pada hari Senin dan Kamis untuk berpuasa sunnah. Di samping hari Senin itu adalah hari kelahiran Rasulullah dan beliau berpuasa salah satunya karena rasa syukur beliau ya lahir di hari itu. Maka di hari Kamis yang penuh berkah ini yang panjenengan sudah menuntaskan bacaan Al-Qur'annya dan kemudian sudah khatam di hari ini, kita akan menutup dengan doa khatmil Quran. Sareng-sareng nggih.